Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umridun nawiddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wassabihi ajmain amma ba'du. Tama-tama marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dimana kita akan ambil syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Wahyudi Sudrajat sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua, Vivi Afifa Ababil sebagai pemateri. Yang ketiga, Sri Rahmawati sebagai pemateri. Yang keempat, Umi Fitriatul Nisa sebagai pemateri. Yang kelima, Sifa Aulia sebagai pemateri. Yang keenam, Tuti Alawiyah sebagai pemateri. Yang terakhir, Desi Anggraini sebagai pemateri. Di sini kami akan membahas tentang menulis berita. Sebelum diskusi pagi hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada pemateri pertama, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifa Aulia, NPM 039. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 7 jurnalistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang menulis berita. A. Tahapan menulis berita. Menulis berita ke dalam media cetak maupun elektronik pada dasarnya merupakan proses pengungkapan fakta-fakta ke dalam bentuk tulisan. Tahapan-tahapan dalam menulis berita. Yang pertama ada fact organizing, yaitu pengumpulan fakta oleh wartawan yang akan menulis berita. Lalu ada lead decision, yaitu penentuan lead untuk teras berita. Lalu yang ketiga ada word selection, yaitu pemilihan kata yang cocok untuk mendukung penulisan berita. Yang kelima ada start to write, yaitu 5W plus 1H yang berarti what, when, who, why, where, how. Yang B ada menulis di media elektronik. Penulisan naskah radio dan televisi ditunjukkan ke audien yang sedikit, tidak seperti audien teater dan bioskop. Audien televisi dan radio bersifat captif, sekelompok orang yang mau tidak mau harus mendengar atau menonton. Oleh karena itu, para penulis radio dan televisi harus mampu lebih menangkap intel dan imajinasi audiens. Saya Sri Rahmawati, NIM 2019 40640305. Saya akan melanjutkan pemateri yang pertama, yaitu khusus dalam penulisan berita televisi. Suwardi Idris dalam Asep Saiful 1999 sampai dengan 175 mengisyaratkan ada 3 faktor yang ikut menentukan kualitas berita, yaitu yang pertama berkenaan dengan bahasa berita. Berita televisi pada umumnya menggunakan bahasa yang sederhana, tidak berbelit-belit, tidak menggunakan istilah asing. Selain itu, berita di televisi juga menghindari kalimat terbalik atau inverted sentences yang biasa digunakan di media surat kabar. Nomor 2, tentang film berita. Film berita merupakan unsur pertama siaran berita televisi, sekaligus jadi unsur pembeda dari berita di radio. Dari segi sisi kelengkapan suaranya, film-film tersebut dapat dibagi menjadi 2 jenis film, yaitu film bisu atau film silent film atau CIL, dan film bersuara atau sound on film atau SOF. Pada saat film-film disiarkan di SIL harus dilengkapi dengan naskah yang akan dibacakan oleh pembaca dan kata-kata yang menjelaskan film tersebut. Sebab dengan sendirinya suara yang berkaitan dengan peristiwa yang diliputnya sudah sekaligus terekam. Kecuali jika SOF itu mengenai peristiwa banjir, balap motor, dan lain-lain, maka masih diperlukan tambahan yang berisi komentar tentang keseluruhan peristiwa tersebut. Yang ketiga,
berkenaan dengan naskah film atau berita. Menurut Suwardi Idris dalam Asep Saiful, penulisan naskah berita televisi terbagi menjadi dua, yaitu penulisan naskah secara sinkron. Cara ini memerlukan kecocokan antara tulisan dan gambar. Penulisan secara garis besar, cara ini tidak dibutuhkan kecocokan antara tulisan dan gambar. Naskah ini hanya melukiskan latar belakang peristiwa serta memberikan informasi secara umum. C. Menulis berita di media cetak. Dewasa ini berbagai peristiwa yang terjadi di belahan dunia maupun hampir seluruh terekam dalam ribuan belahan dunia, atau bahkan mungkin jutaan lembar koran yang tersebar pada setiap lapisan masyarakat. Melalui rangkaian huruf, kata, dan kalimat, setiap saat masyarakat seolah-olah bisa bertemu sekaligus bertukar informasi bagi setiap pembacanya. Bahkan di beberapa negara maju, sebagian ada yang terbit lebih dari satu kali dalam setiap minggu, akan tetapi pada saat yang sama. Majalah yang hanya terbit 1 bulan 1 kali masih saja beredar dan memberikan berita-berita atau informasi-informasi yang sudah diberitakan oleh koran. Dan anehnya, orang masih saja mau membeli sekaligus membacanya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Anggraini, NIM 052, akan mempresentasikan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai menulis profil. Jadi, terutama bagi reporter pemula, menulis profil memang bukan merupakan tugas yang mudah untuk dilakukan. Tidak sedikit reporter pemula ini merasa siap untuk menulis profil, dan mereka masih membutuhkan pengalaman khusus untuk membedakan antara tulisan profil dengan tulisan lainnya dalam surat kabar. Nah, sebelum suatu profil menarik ditulis, pertama-tama perlu mempertimbangkan profil siapa sesungguhnya yang layak dan bermanfaat untuk dipublikasikan. Nah, untuk memudahkan pekerjaan reporter dalam memilih profil yang dipandang layak dan bermanfaat, yang pertama itu ada kandidat. Nah, kandidat atau pejabat baik jabatan pada lembaga-lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan, termasuk kandidat pimpinan puncak suatu organisasi. Kemudian ada seseorang yang baru terpilih atau diangkat dalam jabatan tertentu seperti rektor baru, guru besar yang dikukuhkan. Kemudian ada pemimpin agama, kemudian ada penulis buku, ada atlet atau olahragawan, dan tokoh yang baru saja meninggal dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Fitriatunisa, NPM 036. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Setelah semua bahan diperlukan terkumpul, baik yang sifatnya primer maupun sekunder, mulailah memilih fakta-fakta itu sesuai dengan susunan atau alur cerita yang akan ditulis. Tulisan profil juga bisa dimulai dengan sebuah anekdot, kutipan pernyataan, atau sebuah fakta-fakta yang mengandung unsur minat insan lainnya yang diungkapkan langsung pada beberapa paragraf pertama. Paragraf-paragraf selanjutnya berisi tentang informasi berat lainnya yang dipaparkan secara lebih mendetail, yaitu tentang jenis pekerjaan serta jabatannya, kemudian faktor-faktor pendukung kesuksesannya. Setelah semua informasi dianggap memadai, sampailah pada paragraf terakhir, yaitu paragraf penutup. Menulis feature. Feature adalah sebuah karangan khas yang menuturkan fakta, peristiwa, atau proses disertai perjalanan atau penjelasan latar belakang terjadinya, duduk perkaranya, dan proses pembentukannya, serta cara kerjanya. Ciri-ciri khas feature. Pertama, menggunakan segi umum interest atau yang menyentuh rasa manusiawi. Yang kedua, menggunakan unsur sastra. Jenis-jenis feature ada dua. Yang pertama ada feature berita, yang kedua ada feature artikel. Berdasarkan tipenya, feature dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, feature human interest. Yang kedua, feature pribadi-pribadi menarik atau feature biografi. Yang ketiga, feature perjalanan. Yang keempat, feature sejarah. Dan yang kelima, feature petunjuk praktis atau tips atau mengajarkan keahlian. Struktur tulisan feature. Feature pada umumnya disusun seperti kerucut terbalik yang terdiri atas teras atau lead.
Jembatan antara teras dan tubuh. Tubuh tulisan atau body, penutup yang biasanya mengacu pada led. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Alawiyah, NIM 2019 464 03049. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri keempat. Yang selanjutnya yaitu lead, intro atau teras picture, berisi hal-hal terpenting untuk menarik perhatian pembaca pada suatu hal yang akan dijadikan sudut pandang dimulainya penulisan. Jenis lead atau teras berita sebuah feature antara lain yang A. Teras yang berita, B. Teras pertanyaan, C. Teras kutipan, D. Teras ringkasan, E. Teras tiruan bunyi, F. Teras sapaan, dan G. Teras deskriptif. Adapun jenis-jenis teras penutup feature diantaranya yang pertama penutup menyimpulkan, yaitu meringkas apa-apa yang telah diuraikan dan mengarahkan ke lead atau kesimpulan. Yang kedua yaitu penutup klimaks, biasanya dipakai dalam feature yang ditulis secara kronologis, yaitu mengemukakan akhir cerita. F. Menulis artikel. Artikel diartikan sebagai sebuah karangan faktual atau non-fiksi tentang suatu masalah secara lengkap yang panjangnya tidak tentu untuk dimuat di surat kabar, majalah, buletin, dan sebagainya dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta guna meyakinkan, mendidik, menawarkan pemecahan suatu masalah atau menghibur. Artikel termasuk tulisan kategori view atau pandangan, yakni tulisan yang berisi pandangan, ide, opini, penilaian penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Jenis-jenis artikel yang pertama yaitu artikel deskriptif, yang kedua artikel eksplanatif, yang tiga artikel prediktif, yang keempat yaitu artikel preskriptif. Adapun tahap-tahapan dalam menulis artikel adalah yang pertama memunculkan latar belakang masalah, yang kedua mengidentifikasi masalah, yang ketiga uraian atau analisis, yang keempat kesimpulan. G. Kolom. Kolom adalah karangan atau tulisan pendek yang berisi pendapat subjektif penulisnya tentang suatu masalah. Dalam kamus bahasa, kolumnis diartikan sebagai seorang penulis yang menyumbangkan karangan pada suatu media massa secara tetap. Kolom atau tulisan opini ini isinya hanya pendapat tubuh. Kolom tidak mempunyai struktur tertentu. Misalnya ada bagian pendahuluan atau lead ini atau tubuh tulisan dan penutup. Ia langsung berisi tubuh tulisan, yakni berupa pengungkapan pokok bahasa dan pendapat penulisnya tentang masalah tersebut. H. Modal dasar menulis. Modal dasar seorang penulis adalah yang utama rajin membaca buku-buku referensi tulisan orang lain. 1. Kemauan, kedua motivasi, ketiga kemampuan. Kemampuan yang diperlukan untuk menulis artikel atau menjadi seorang penulis antara lain: 1. Kemampuan untuk mengamati fenomena. Yang kedua, kemampuan berbahasa tulis. Yang ketiga, kemampuan berbahasa jurnalistik. Karakteristik bahasa jurnalistik antara lain: 1. Ringkas atau hemat kata. Yang kedua, jelas mudah dipahami, hindarkan singkatan kecuali yang sudah sangat umum. Yang ketiga, tertib, yaitu patuh aturan atau norma yang berlaku dalam penulisan berita. 4. Singkat. Maksudnya kalimat yang singkat-singkat, masalah titik dan koma harus diperhatikan. Menarik untuk mencapai ini, hindarkan ungkapan frase satu dalam rangka sementara itu. Selanjutnya dikatakan 1. Cara mulai menulis. A. Menggali ide. Menggali ide sama halnya dengan mencari inspirasi atau ilham. Dalam bahasa agama, ide dapat merupakan hidayah, petunjuk Tuhan. Yang ke B. Mengumpulkan bahan, yaitu referensi. Setelah mendapatkan ide untuk menulis tentang suatu masalah, maka siapkan bahan-bahan seperti
referensi yang dapat mendukung pengembangan ide tersebut menjadi sebuah tulisan. Yang C, mulai menulis. Bagi pemula, ketika memulai menulis, jangan pikirkan harus langsung membuat tulisan bagus. Langsung saja tulisan apa yang ada di pikiran dengan gaya bahasa layaknya penulis surat, mengisi buku harian, atau menulis jawaban soal ujian. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang editing atau penyuntingan. Yang J, editing atau penyuntingan. Tugas utama seorang redaktur adalah mengadakan penyuntingan dan seleksi naskah-naskah atau tulisan yang akan dimuat. Adapun tugas seorang redaktur menurut Warren dalam Asep Syamsul adalah: yang pertama, mencari dan memperbaiki kesalahan-kesalahan faktual. Yang kedua, menjaga jangan sampai terjadi kontradiksi dan mengedit berita tersebut untuk memperbaikinya. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan dalam penggunaan tanda baca, tata bahasa, ejaan, angka, nama, dan alamat. Yang keempat, menyesuaikan naskah dengan gaya surat kabar bersangkutan. Yang kelima, menetapkan tulisan, membuat satu kata memiliki 3 atau 4 kata, menjadikan suatu kalimat menyatakan fakta-fakta yang terdapat dalam suatu paragraf. Menyingkat tulisan sesuai dengan ruang yang tersedia. Yang keenam, menjaga jangan sampai terjadi penghinaan, arti ganda, dan tulisan yang memuatkan. Yang ketujuh, melengkapi tulisan dengan bahan-bahan tipografi seperti anak judul atau subjudul yang diperlukan. Yang kedelapan, menulis judul untuk berita bersangkutan. Yang kesembilan, menulis caption atau keterangan gambar untuk foto pekerjaan lain yang berhubungan dengan berita yang disyuting itu. Yang kesepuluh, setelah edisi itu naik cetak, menelaah koran tersebut secermat mungkin sebagai perlindungan lebih lanjut terhadap kesalahan dan melakukan perbaikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang redaktur atau editor dalam mengedit adalah: yang pertama, mengenal pembaca sasaran. Yang kedua, harus tegas dalam penggunaan huruf kapital, singkatan, penggunaan gelar, tanda baca, dan lain-lain. Yang ketiga, memperbaiki berita atau tulisan tanpa merusak cara penulisannya. Yang keempat, menjaga masuknya iklan terselubung sebagai berita, kecuali memang terpaksa dimunculkan karena fungsinya sebagai data. Untuk membantu pekerjaannya, seorang redaktur harus memiliki beberapa macam literatur yang memadai, antara lain kamus bahasa, kamus singkatan atau akronim, peta, buku geografi tentang tokoh-tokoh ternama, ensiklopedi, buku telepon, buku koleksi ucapan atau pepatah terkenal. Ensiklopedi yaitu buku yang berisi keterangan berbagai hal dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan yang disusun menurut abjad atau lingkup ilmu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.